ke pipa itu the meeting is being recorded. Okay. Hello. Halo Pak. Kenapa ada masalah dengan itu link? Tidak Pak. Okay, good. This meeting is being recorded by host. Got it aja Pak. Diklik. Diklik yang got it itu Pak. Oke, oke. Nah, semua syarat-syarat ini bisa dengar ya? Bisa Pak. Bisa. Jadi peralatan logging sebelum Anda masukin ke dalam lubang itu sudah diletakkan di atas catwalk. Tahu kan catwalk yang di depan daripada dari di rek kiri kanan itu pipe rack, ada catwalk yang tempat jalan itu yang kalau pipa ditarik lewat situ. Tahu kan? Iya Pak. Oke, jadi alat-alat itu diletakkan di atas catwalk, disambung itu wet konektornya itu, dikonek di atas, disambung sama orang, ditusuk masuk, terus dicek dengan logging unit. Ini sambungannya sudah bagus enggak? Dan waktu nanti sudah sambung di bawah, di lock bisa enggak? Jadi semua yang sebelum masuk ke dalam, itu sudah dicek di situ. Mengerti maksud saya ya? Iya Pak. Nah, jadi sebelum disambung, sudah dicek, bagus. Terus dilepasin lagi, baru siap untuk di running. Nah, waktu Anda running, sampai di dekat dengan 800 feet kedalaman tadi sebelum kick, itu Anda harus sambung ini wet connector. Jadi pada saat kedalaman itu Anda sambung wet connector. Nah, setelah Anda sambung itu, kan sudah tersambung, you punya kabel sudah masuk di dalam pipa, you nggak mungkin lagi sambung pipa di atas, kan? Betul kan? Ingat? Kan lainnya sudah masuk ke dalam. Iya Pak. Dengan sambungan tadi ke wet connector sudah tersambung. Berarti di tengah-tengah pipa itu sudah ada lines logging, iya kan? Iya Pak. Nah, apa yang harus Anda buat? Kita sambung dengan adanya namanya side sub. Jadi ada suatu sambungan itu ada lubang untuk keluarnya sling. Jadi sambungan untuk keluarnya sling. Jadi dipasang itu alat. Jadi tadinya yang kabel yang di tengah-tengah sekarang sudah di luar string karena dipasang di itu side sub connection dibilang. Jadi ada sambungan yang ada lubangnya keluar untuk masukin drilling line logging line tadi. Mengerti maksudnya kan? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Jadi ada side sub connection. Nah, di situ dipasang. Jadi sekarang Anda bikin sambungan bisa running boleh, sudah bisa bikin sambungan pipa lagi. Hanya kabel U sekarang tidak di tengah-tengah lagi. Kabel U sudah di luar drill string. Ya. Jadi waktu Anda masukin sekarang, kabel Anda itu turunnya bukan lagi di tengah-tengah string, tapi sudah di samping. Mengerti maksudnya ya? Ya Pak. Jadi dia ikut turun, tapi dia sudah diikat. Pokoknya dia sudah diikat, dia mati sudah. Dia enggak bisa gerak ke kiri ke kanan, tapi di samping string. Nah, jadi waktu Anda running pipa, kabel itu juga turun sama-sama.
Karena dia sudah di luar pipa itu. Jadi dia sudah ada di luar pipa. Untuk itu selalu ada hitungannya sehingga waktu kita punya tool capai tempat yang kita mau logging di formasi, sambungan itu harus masih tetap berada di dalam lubang yang masih tegak. Jangan lubang yang sudah miring, enggak. Jadi itu tetap dibuat sedemikian supaya cegah jangan sampai ada yang putus atau macam-macam. Tapi pasti sudah aman sekali karena dia sudah safe. Karena wet konektornya sudah disambung, dia sudah ditegangkan, diklaim, bagus sekali, baru mulai di running terus sampai ke depth yang kita ingin lakukan logging. Sampai sini bisa ikutin kan? Pak. Halo? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya. Jadi kalau misalnya belum ada side sub itu, line new masih di tengah-tengah string. Jadi setelah you connect, wet connector di connection ke tool di bawah, pada saat yang sama juga, you pasang safe sub itu. Jadi you mulai running terus, karena string sudah ada di dalam. Jadi you running terus, stringnya turun, tapi dia sudah di luar string. Jadi dia nggak di dalam pipa lagi, dia sudah di samping, sudah di luar. Tapi sudah diikat sedemikian di sambungan itu dibuat bagus. Jadi dicek connectionnya oke, tidak ada yang bocor, waktu sirkulasi, semuanya bagus. Nah itu gunanya dengan wet connector itu, you setelah tersambung, sudah pasang safe shot, aman running terus. Baik, setelah you pasang itu, you sekarang running terus sampai ke mana poin yang Anda mau logging, dan logging mau berjalan. Sampai sini oke kan? Iya, Pak. Nah, bisa ikutin tuh maksudnya? Bisa, Pak. Jadi Anda waktu pencegahan di mana sumur-sumur miring atau horizontal, di mana Anda tidak bisa running logging tool seenaknya, you running di sumur yang bengkok, ya sampai di tempat bengkok itu dia stop. Karena you punya peralatan kan nggak mungkin masuk, siapa yang mau dorong di bawah? Nggak mungkin kan? Makanya digunakan itu sambungan basah, wet connection line itu. Jadi sambung pada tempat tertentu, you lock, sudah tersambung, cek oke, you pasang itu safe box, itu safe sub itu, connect, dan di situ Anda mulai running and haul dengan drilling logging line itu sudah ikut running sama-sama. Jadi sudah mulai hati-hati sekali. Hati-hati dalam masang slip, jangan sampai line-nya kejepit. Waktu you tutup slip tuh, yang daerah bebas itu yang terbuka, itu yang tempatnya drilling logging line-nya itu tadi. Nah, jadi itu sekitar bagaimana cara you masukin logging tool di well yang tidak vertikal. Well yang ada direction-nya sampai dengan horizontal well. Sampai sini oke kan? Nggak ada masalah? Iya, Pak. Bisa toh? Bisa, Pak. Bisa, rombongan. Andy, gimana Andy? Mana suaranya Iya, Pak. tuh? Ya, pokoknya ada suara lah supaya kita continue go ahead, aman. Jadi di situ Anda lihat bahwa bagaimana Anda dapat lakukan pengeboran horizontal dengan turbo drill. You ada punya bend sub yang spesial, kemiringannya sudah oke, baru bagaimana untuk cari tahu untuk reservoirnya, you mau tahu berapa porosity dan segala macam, loggingnya dengan metode itu.
Jadi wet connection method itu di running dengan logging. Jadi dari situ Anda bisa baca langsung you punya berapa porosity-nya, berapa permeability-nya. Dan supaya Anda tahu bahwa di non-conventional reservoir ini porosity dan permeability-nya itu sangat-sangat kecil. Di bawah jauh daripada yang Anda belajar di conventional reservoir. Jadi betul-betul dia tidak punya porosity dan itu sangat kecil. Hanya dia berada di area luas. Area luas itu yang nanti akan dipres bagaimana pressure-nya untuk nekan minyaknya itu datang ke wellbore yang Anda sudah drill. Nah ini nanti pada saat kita mau menentukan bagaimana memproduksi pada non-konvensional ini ada metode-metodenya yang akan kita lakukan. Jadi untuk tahu berapa porosity dan berapa permeability di well yang demikian, metodenya dengan logging wet connection. Ya, sampai sini oke kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, oke. Pokoknya ini harus dimengerti betul karena nanti setelah Anda kita ke bagaimana memproduksi, ini banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau Anda sampai enggak tahu bagaimana menghitungnya, ini loggingnya kayak apa, nanti jadi bingung. Tapi dengan adanya ini Anda sudah tahu bahwa oh, jadi bisa saja seperti dengan sumur vertikal, tapi dengan metode-metode bagaimana you bikin direksional, do bikin horizontal, dan sambungannya itu yang metodenya disambung di dalam pipa dan diturunin dengan pipa. Jadi bukan diturunin dengan wire line-nya itu. Oke kan sampai sini? Ya, Pak. Ya, baik ya, bisa kan? Bisa ikutin. Oke. Nah, nanti ada beberapa syarat, beberapa metode, cara-cara untuk menghitung beberapa faktor-faktor penting yang ada di reservoir. Tapi itu nanti. Saya akan bikin supaya kita ngerti dulu betul-betul well-nya sudah ada, semuanya sudah beres, baru kita hitung. Dengan metode-metode yang ada, memang sudah ada, tapi kita bikin supaya kita nggak kaget nanti. Waktu nanti mau kerja terus ada yang bilang, loh kok bagaimana hitungnya ini? Loggingnya bagaimana? Anda nggak kaget lagi kan? Betul kan? Iya, Pak. Ya, jadi sekarang dengan wet connector logging itu Anda tahu betul bahwa waktu Anda sambung itu di dalam pipa, setelah sambung sudah ada kabel. Tadinya kan running nggak ada kabel. Sekarang sudah ada kabel. Nah kabel itu tidak mungkin ditinggalin di tengah-tengah. Kalau tidak Anda nggak bisa sambung. You punya drill pipe. Makanya ada special safe sub. Sambungan tertentu, di situ kabelnya dikeluarin. Tapi dibuat sedemikian jadi tidak pernah bocor dan bagus sekali. Dan kabel yang di dalam pipa itu sudah tegang, dia tidak bergerak lagi. Jadi waktu you running, pipa yang hanya kabel yang di luar string itu yang diluncurkan. Ayo, go ahead. Tapi yang di dalam tidak terganggu lagi. Dia sudah tegang karena di safe sub itu dia sudah diikat di sana. Good. Jadi dari sana Anda akan dapat sudah nanti waktu cabut, sudah mudah kalau running aja bisa cabutnya sudah pasti oke. Dan Anda dapat hasil-hasil daripada logging yang Anda mau. Sehingga record yang Anda butuh itu sudah ada semua. Porosity-nya ada, permeability-nya ada, hidrokarbonnya.
pernah kan diajarin mengenai hidrokarbon ya? Gas-gas yang keluar dari reservoir kan? Pernah, Pak. Sudah kan Andy dan rombongan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu nggak terlalu repot karena itu nanti bisa dibaca karena itu kan hanya gas-gas yang ada. Jadi di sana Anda bisa lihat pengaruh-pengaruh gas yang ada. Nah, pokoknya kalau di semua buku dia katakan bahwa hidrokarbon yang ada di non-konvensional itu sangat rendah, apalagi porosity dan permeability-nya. Betul-betul di bawah. Hanya ada beberapa keanehan yang nanti diktatnya akan saya copy PDF supaya Anda bisa lihat. Jadi sekarang yuk ikutin aja dulu garis besarnya, sehingga nanti pada saat yang mana yang tertentu kita harus punya tabel di mana you bisa lihat. Ya, good. Ada tanyaan sampai sini? Halo. Ya, Pak. Sampai sini ada tanyaan? Sepertinya belum, Pak. Sepertinya belum. Ya, karena oke kan. Yang perlu Anda mengerti sehingga kalau kita bicara seterusnya, nggak canggung, nggak salah. Kita bisa dapat bagaimana kita bisa lakukan itu. Nah, sekarang kalau you punya sumur sudah oke semua, sudah jadi, kan nanti kalau Anda di vertical well, di sumur yang Anda biasa drilling, vertikal, kan pernah diajarin nanti perforasi enggak? Perforasi yang dilakukan oleh logging unit. Jadi casingnya sudah oke, masuk semua, baru ditembak. Pernah diajarin kan? Hello. Ya, Pak. Iya, Pernah Pak. kan? Nah, jadi ada beberapa kemungkinan di mana semua oke dicek berapa porosity permeability-nya bagus, casing di running, baru ditembak. Baru Anda running tubing untuk production, ya. Nah, sekarang yang di beberapa tempat yang ada di Indonesia seperti di Caltex, di Duri ya, atau di Mahakam Total, itu Anda juga bisa tembak, hanya sandnya itu halus banyak, dan kalau Anda tembak, setelah itu produksi. Jadi alirannya mengalir ke well, tapi ikut sandnya yang halus-halus itu. Akhirnya lama-lama apa yang terjadi, lubang-lubang di tempat yang perforasi itu tertutup. Jadi ini sangat repot. Jadi ada satu metode yang digunakan di sana, yang di running itu adalah perforasi linear. Jadi casing yang sudah dibuat di atas sedemikian, ada lubang-lubang kecilnya, dan itu yang dipasang. Jadi tidak ditembak di bawah, tapi yang di running linear perforasinya. Dan linear ini nanti di-set di casing terakhir. Jadi misalnya kita untuk 7 inci, nanti yang terakhir itu 958, nah ini linear ini digantung di sana. Jadi gantung berapa ratus feet ke bawah, biasanya sekitar 200, 150, itu yang digantung. Lalu untuk mencegah jangan ada sand yang masuk dari formasi ke lubang-lubang liner itu, nah itu dibuat sand lock.
Jadi lock itu kan penahan kan? Jadi penahan sen di luar liner perforasi tadi. Jadi ada metodenya semikian yang disebut dengan nama sen lock. Mungkin saya kan pernah katakan ini waktu minggu kemarin kan, sen lock. Pernah kan? Halo. Ya, Pak. Pernah kan saya kemarin katakan sen lock kan? Iya, Pak. Nah, jadi sen lock itu fungsinya dia itu untuk mencegah sen yang dari formasi dan nanti dia datang langsung tutup lubang-lubang perforasi di linernya itu. Sehingga ya you punya fluid nggak bisa masuk. Makanya setelah liner itu dipasang, kita pasang sen lock. Ya. Sen lock itu untuk menahan sen yang dari formasi tidak datang tandaskan lubang-lubang yang ada di perforasi. Jadi waktu Anda drill untuk 7 inci, biasanya dengan lubang 8,5 kan? Tapi kalau Anda mau sen lock, Anda kan mau ingin pasang sen di belakang liner ini, jadi Anda harus punya space yang luas. Jadi harus bukannya 8,5, paling enggak lebih besar dari itu. 10/3/4 atau kadang-kadang sampai 12,5. Nah, untuk itu Anda kan nggak mungkin running beat yang lebih besar dari 958 kan? Nggak akan masuk. Jadi kita pasang ada yang disebut dengan hole opener atau underhammer. Pernah dibilangin itu kan? Halo. Ya, Pak. Jadi itu di atas beat yang 8,5 sudah ada sub dan Anda pasang underhammer. Underhammer itu waktu belum ada pressure dia tidak terbuka. Tapi nanti setelah di-press dia terbuka. Jadi terbuka sesuai dengan berapa size yang kita inginkan dan sesuai dengan kapasiti dari hammer tersebut. Jadi nanti waktu Anda drill 8,5 di liner sudah selesai, baru Anda pasang lagi drill dengan underhammer. Jadi Anda cabut, Anda pasang. Atau kalau sumur-sumur yang agak dalam supaya hemat tripnya, itu sudah dipasang sekaligus. Jadi waktu Anda running, Anda ngebor yang 8,5, tapi di belakang dia itu ada hole opener yang buka lubang lebih besar. Sehingga nanti waktu Anda stop drilling di bawah, lubang Anda bukan lagi 8,5, tapi sudah lebih besar 8,5 sampai 12. Nah, waktu running perforasi liner, kan itu 7 inci. Sedangkan you punya lubang ada sampai 12, berarti di kiri kanan itu sudah ada 2,5 inci kan? 2,5 inci yang bebas. Ini yang nanti diisi dengan sen lock. Jadi di atas top liner itu, tempat dia set liner tadi, ada peralatan yang di situ nanti waktu Anda running, masukin linernya, sen lock itu punya arah ada di situ. Jadi nanti waktu Anda drop ball itu akan buka pintu sehingga sen yang Anda masukin dari string atas keluar ke samping-samping dan penuhi lubang di samping liner itu. Nah, itu proses itu yang dilakukan oleh sen lock job. Jadi sen lock itu adalah meletakkan butiran-butiran sen yang kecil-kecil lagi
dan dia yang menahan ada masukan sen dari formasi saat produksi. Jadi itu ada waktu tertentu. Kalau di Caltex, di Duri sana, setiap 6 bulan, liner itu harus dicabut, diganti dengan liner baru, dan langsung dibetulin lagi dengan dipasang sen lock, sehingga produksi akan jalan terus tanpa memproduksi sen yang datang dari formasi. Bagaimana? Cukup sampai di sini agak bebas kan? Bisa kan? Halo, Iya, Pak. ND Group. Iya, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, ini nanti pada Anda punya horizontal well, di mana itu cukup jaraknya jauh dari well yang vertikal, itu waktu di running sudah di running dengan perforasi liner. Jadi liner, jadi casing yang terakhir itu sudah di lubang-lubang, memang spesial sudah ada. Jadi disebut perforasi liner, liner yang sudah di lubang-lubang. Jadi nanti waktu sampai di sana dia sudah aman. Karena juga mungkin sen lock untuk area yang horizontal. Kalau vertikal kan dia bisa nahan di samping kiri kanan kan, keliling lubang, keliling strengnya. Tapi kalau yang horizontal itu kan bagian bawah, kandas, sudah itu yang di samping-samping atas yang terbuka. Makanya di running dengan perforasi liner yang sudah betul-betul memang spesial desainnya. Bisa ikutin kan saya maksud ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Nah, ini yang membuat bagaimana Anda nanti waktu memproduksi sumur-sumur horizontal dengan peralatan-peralatan tertentu sehingga memang tidak semudah seperti yang Anda lakukan pada vertical well dan tidak semudah juga kru drilling itu yang kerjakan ini harus betul-betul tahu. Kalau tidak akan repot sekali karena nanti waktu sampai di bawah itu rame itu. Enggak sembarang, ya. Oke, sampai di sini cukup kan? Bisa mengerti ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi nanti kita akan dengan horizontal, dengan non-konvensional ini, kita itu akan nanti belajar mengenai reservoir batu pasir yang ketat. Jadi jadi reservoirnya pasir, batu pasir, cuma itu harus dijaga sedemikian, ya. Jadi situ ada sandstone yang terikat betul, sehingga nanti ada syarat-syaratnya yang harus Anda ikutin, di mana faktor-faktor reservoir itu harus diperhatikan betul, faktor-faktor batuan itu harus betul, lalu sudah itu harus diadakan penelitian mengenai gas baru, dan mengenai gas-gas yang keluar dari batu pasir ketat ini, karena ini mengganggu sekali pada saat produksi kalau enggak diteliti sedemikian. Nah, penelitian-penelitian itu ada dengan cara metode-metode yang ada untuk bagaimana yuk lakukan peralatan-peralatan dengan chemical-chemical yang ada, sehingga hasil evaluasi dari gas batu pasir yang ketat ini dapat berfungsi baik karena dia punya area yang cukup luas. Dia tuh tidak 100-200 meter seperti yang vertical well. Dia itu datar luas. Jadi kalau bisa yang sepanjang gurun itu punya dia. Jadi kemana saja dia ada, sama aja. Hanya porositinya sangat ketat. Jadi harus ada peralatan yang disupport atau misalnya dengan steam, gunakan steam
atau peralatan chemical yang dapat membuka jalur sehingga minyaknya itu bisa ngalir agak teratur begitu. Sampai sini oke, bagaimana? Oke, Pak. Ya, ya. Nanti kita lebih detail mengenai itu, mengenai reservoir di sana tuh. Kita akan belajar juga jelas nanti tambahan mengenai misalnya sistem tekanan yang ada di reservoir sana, itu bagaimana itu. Karena cekungan-cekungannya itu berbeda sekali dengan cekungan-cekungan yang ada di konvensional reservoir. Itu cekungannya luas sehingga betul-betul Anda tuh bebas, hanya pori-porinya itu yang rendah. Sehingga dia ada punya beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi harus ada sistem-sistem yang harus kita taati, kita ikutin bagaimana caranya, lalu juga prinsip-prinsip untuk nanti ada reservoir yang punya gas yang kita katakan spot gas. Nanti di spot gas untuk batu pasir ketat ini. Jadi itu jadi target itu untuk dipompakan karena ada waktu-waktu tertentu di mana pori-porinya juga akan terhalang. Yaitu kita harus spot dia dengan apa yang kita namakan nanti dengan spot gas, sweet spot gas, dan beberapa lain untuk pemeliharaan reservoirnya. Jadi untuk yang sampai sini bisa oke kan? Nggak ada masalah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti untuk reservoir-reservoir yang lain, nanti ada memang sistem-sistemnya. Cuma saya ingin kita harus mengerti betul tentang reservoir yang di non-konvensional ini, karena nanti jangan timbul tanyaan atau kita sampai di mana, terus ada, loh kok bisa? Makanya tekniknya ini bagaimana kita harus tahu betul. Kalau saya dilihat memang horizontal drilling ini nanti harus ada satu patokan untuk kita, supaya waktu kita lanjutkan jauh ke depan, kita nggak terhalang, karena di horizontal well ini cukup perkenalkan metode-metode yang nanti Anda harus tahu juga, sehingga tidak akan timbul pertanyaan mengapa atau kenapa sampai demikian. Ya, nah ini yang kita akan go ahead nanti. Saya akan prepare detail mengenai ini karena Anda butuh diktat. Kelihatan Anda butuh diktat untuk ini. Jadi sekarang kan kita kan ngomong aja, nggak ada yang diberikan kan, detailnya kan. Tapi kalau ada diktatnya, Anda bisa nanti untuk baca sebelum kita mulai kan. Mengerti kan maksud saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sekarang kita bisa umum karena saya rasa tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Tapi nanti ada yang kalau mendetail sekali, ini harus ada diktatnya Anda, sehingga nanti harus di PDF kan ke Anda semua, supaya bisa baca bagaimana sistemnya. Tapi yang nanti kita mau ingin supaya jangan ada tanyaan lebih parah, lebih jauh, untuk horizontal ini nanti kita ingin supaya betul-betul kita bisa tahu betul ya, bagaimana drillnya, bagaimana monitoringnya, sudah itu apa yang harus kita lakukan setelah itu. Sampai sekarang bisa oke kan, nggak ada masalah ya? Iya, Pak. Good. Nah,
Sebentar, apa yang kira-kira supaya perlu you tahu juga, supaya nanti nggak ada masalah di belakang hari. Kita lebih aman lah. Jadi nanti ada beberapa, kita bicarakan nanti mengenai reservoir yang mana, itu akan lebih detail. Saya pikir nanti saya akan kirimkan bahannya supaya Anda bisa baca, supaya nanti waktu kita bicara enggak terlalu asing. Begitu ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti dikirim via PDF aja supaya mudah lah. Anda bisa lihat mengenai reservoir. Kalau saya coba diskusi dengan beberapa ini yang juga ahli-ahli reservoir, mereka malah bilang, waduh, itu tuh untuk sarjana teknik perminyakan, bukannya untuk PEM. Jadi gimana tanggapan Anda? Halo? Bagaimana, Pak? Mereka katakan bahwa masalah horizontal drilling dan reservoir non-konvensional itu tuh kalau mau skripsi untuk sarjana teknik perminyakan, bukan untuk politeknik. Tapi saya bilang, tapi mereka sudah bisa ini. Ya, tapi coba kalau dibandingkan dengan yang lain, ini cukup tinggi. Karena reservoirnya ini kan harus betul-betul dikuasai. Sudah itu horizontal drillingnya itu harus mengerti betul. Hello. Halo, Kok Pak. ini hanya satu yang muncul di sini? Halo, Pak. Kenapa video-videonya nggak jalan semua ya? Hanya Nona ini nih, Ona yang ada aja. Yang muncul di sini. Masih bisa dengarkan, Andy? Masih, Bisa Pak. dengar, Pak. Bisa ya? Oke. Baik sekali. Jadi nanti waktu kita untuk di horizontal drilling itu ada ininya juga. Jadi di sana tuh misalnya kita harus punya yang nanti akan saya kirim untuk Anda untuk itu bottom hole assembly-nya. Sudah itu weight on bit, di drill string. Nah, yang lebih penting lagi ini mengenai lumpur.
lumpurnya harus ada, sudah itu cementingnya, lalu nanti completionnya. Setelah itu ada untuk info performance, terus ya ada tambahan-tambahan lagi mengenai reservoir yang supaya lebih detail dan ini dapat dipenuhi lah. Tapi untuk sekarang ini kan aman kan, nggak ada masalah ya. Rombongan, Andy, Iya, Pak. adik-adik? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada masalah kan? Iya, Pak. Ya, jadi pokoknya go ahead dulu. Nanti saya pikir untuk horizontal atau ya itu ada diktatnya, cuma cukup banyak itu. Kayak ini apa non konvensional ini tadinya saya enak aja saya suruh tukang fotokopi kan dia fotokopi, ya kan? Tapi Anda tahu ada berapa lembar itu? Yang biasanya kan kalau kita tuh paling 20-30 kan? Itu sampai akhir ada 80-an lebih. Jadi untuk sementara mungkin PDF, nanti Anda PDF mau bikin supaya lebih mudah dibaca, you harus copy, bisa kan? Bisa, Pak. Iya kan? Iya, Nanti Pak. datang aja ke tempat, kan ada komputer. Tapi kalau ada komputer, sudah lebih mudah. Anda dari PDF ke komputer aja, nggak usah macam-macam. Iya kan? Iya, Pak. Jadi nggak perlu, ya. Itu lebih mudah. Sehingga yuk langsung aja ke komputer, karena kan yuk baca sendiri, bukan yuk mau ini toh. Sehingga kopi mudah saja, yuk dari PDF dari HP, pindahin ke komputer lebih mudah. Kan untuk belajar sendiri, bukan ke teman yang lain yang ada punya semua kan? Yes, Hello. Pak. Andy? Iya, Pak. Iya, masih bisa dengar kan? Masih, Pak. Masih bisa dengar ya kan? Iya, Pak. Oke. Jadi pokoknya dari dua Anda di PDF-nya atau you langsung pindahin ke you punya komputer atau you mau fotokopi, tapi saya rasa lebih bagus ke ini ke komputer lebih mudah. Nah, kalau mau yang sudah itu di flash disk aja juga lebih bagus. Jadi kelihatan bisa bawa kemana-mana, apa lebih mudah. Sehingga yuk oke lah, aman itu enggak dengan daripada fotokopi kan mesti buka begini. Tapi kalau di komputer kan aman toh. Betul enggak? Hello. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi lebih mudah itu kan ya. Oke. Salah satu contoh mungkin Anda juga pernah ingat-ingatnya sebagai apa? Supaya bisa lihat di apa ini? Contoh yang paling mudah yang bisa dilihat ke horizontal drilling, ke reservoir nih, atau non-konvensional, yang lebih jelas you bisa lihat ada di sana.
Masih bisa dengar kan? Masih, Pak. Masih, oke. Ini karena kok dia bilang videonya stop. Oke, apa lagi? Halo. Halo, Pak. Bisa mana? Adik-adik masih bisa dengar kan? Adik-adik. Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya rasa perlu juga ini peralatan drillingnya yang mungkin belum pernah punya, kita perlu tahu ya. Iya, Pak. Misalnya untuk nanti horizontal, untuk direksional segala, perlu ini mulai dari auto bensab dan segala macamnya sehingga nanti bisa inilah. Waktu kita bicarakan tuh mudah, nggak jadi masalah. Sampai dengan ini, saat ini ada pertanyaan apa? Halo. Andy? Belum ada pertanyaan. Gimana Andy? Andy, masih dengar kan? Masih, Pak. Bagus. Oke. Mungkin kita ikutin sedikit mengenai karakteristik geologi dari tight oil. Masih bisa kan? Iya, Pak. Jadi batuan induk dan reservoir itu terbentuk bersamaan. Jadi batas perangkapnya itu ya tight oil untuk distribusi ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi di batuan induk itu punya kualitas yang tinggi ya. Jadi untuk distribusi ke tempat lain, di batuan induk itu tempat yang kejadian pertama batuannya itu ya, reservoirnya itu. Itu batuan induk ya. Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Iya, jadi ada 2 jenis reservoir yang dikembangkan dalam batuan itu, ya, yang karbonatnya ketat, pasirnya ketat. Jadi fisik-fisik dari reservoir ini memang tidak begitu bagus, dengan permeabilitas yang sangat rendah ya. Ini. Lalu di pihak lain kita juga bisa lihat bahwa generasi dari reservoir ini boleh dikatakan sebagai ada yang original, ada yang sudah terbentuk baru lagi. Dan ini yang sangat mempengaruhi. Dan yang ada sifat-sifat fisik yang ada di sana itu sifat-sifat fisik dari pore pressure-nya dan juga son-son yang kaya ditemui dengan adanya batu pasir dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita jelasin satu persatu sehingga
misalnya reservoir dengan batu pasir yang kayak apa, grain size-nya apa, posisinya tuh bagaimana, dan jadinya tuh gimana. Ini akan nanti kita jelasin lagi sebentar lagi kalau yang next setelah. Jadi kita yang mau perlu sekarang, sebelum kita ke sana, kita bicarakan mengenai horizontal aja dulu. Karena horizontal ini yang nanti drill melewati reservoir-reservoir tertentu itu. Hingga nanti agak mudah waktu kita bicarakan kalau nanti ke reservoir, nggak kaget lagi. Karena kita udah bicara tadi, waktu kita drill, kita lewatin reservoir yang kayak apa, batuannya berbentuk apa, kandungan hidrokarbonnya kayak apa. Kan pernah excuse me, diterangkan mengenai hidrokarbonnya detail kan, C1-nya sampai C4, C5 sudah ada kan, pernah kan? Iya, Pak. Nah ini kandungan-kandungan ini yang nanti diperhatikan saat kita lakukan pembicaraan nanti kalau di reservoir. Jadi tahu betul mengenai kandungan-kandungan yang ada, karena ada hidrokarbon yang berat, ada hidrokarbon yang ringan, ya, di mana ada yang depositnya itu bisa berbutir halus dengan kandungan yang serpi, ya, misalnya di lapisan shale. Dan pori-pori strukturnya itu agak berbeda antara sand sama shale, ya, atau limestone. Karena di dalam konvensional reservoir, Anda tuh tidak mengenal itu shale sama ada limestone, tapi produksinya itu kan lewat fracture kan, bukan lewat batuannya. Jadi ada fracture, beda dengan sand. Sand tuh Anda punya pori-pori. Apalagi shale itu tidak ada sama sekali itu porinya kan. Hanya di non-konvensional ada, karena dia dengan pressure kandungan yang tinggi. Jadi ya kalau menurut saya Anda sudah tahu juga cukup banyak core-nya. Tidak terlalu sampai mesti kayak ahli-ahli reservoir kan. Gimana tanggapannya? Is oke kan? Halo. Ya, Andy Pak. Group. Ya, Pak. Masih bisa dengar kan? Bisa, Pak. Bisa, ya. Jadi pengetahuan kayak jangan sampai Anda tuh kan punya banyak pelajaran. Selain reservoir ini, engineering, kan ada yang lain-lain yang perlu juga Anda pelajari. Jadi jangan sampai Anda sampai betul-betul sampai lupa yang lain. Jangan. Ini juga dilakukan jadi dalam batas-batas tertentu sehingga mudah untuk Anda bisa dapatkan yang baik, ya. Sekarang sudah mulai kuliah di kelas belum? Andy? Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah. Jadi dosen di situ ya, dosen di Ambon. Halo? Halo? Iya, Pak, Sudah, dosen Pak. Sudah bisa di kelas, Pak. Iya, Sudah dosennya dosen dari Ambon, Pak. di Ambon, Iya, Pak, bukan Ambon, dosen dari Pak. luar Ambon ya. Bukan, Ya, Pak. Itu pelajaran apa aja? Andy? Yang kemarin saya bilang itu, Pak, metodologi penelitian, Pak, buat susun skripsi, Pak. Oh, oke. Itu hubungannya ke apa? Untuk apa itu? Hah? Halo?
Hello. Langkah-langkah menyusun skripsi, Pak. Untuk apa tuh, Non? Langkah-langkah menyusun skripsi, Pak. Oh. Ya. Itu untuk skripsi. Untuk skripsi. Anda nanti semester depan sudah siap untuk skripsi ya? Iya. Iya, Pak. Yep. Lalu skripsi. Judul-judulnya belum diberitahu kan? Atau sudah? Halo? Belum PKL, Pak. Belum, iya. Tapi iya kalau bisa tunggu sampai COVID-nya aman semua, jadi Anda bisa kerja lapangan, bisa lebih mudah. Memang kakak-kakak yang duluan semua sudah ya? Sudah PKL-nya? Sudah, Pak. Ada sementara PKL, Pak. Oh, sementara ya. Di mana? Di Irian atau di Seram? Di Seram, Pak. Yang pertama itu di Sorong, Pak. Oh, oke. Baik. Iyalah, bagus sekali. Jadi siap-siap dengan bagus kalau sudah punya ada arahan itu yang untuk susun skripsinya, jadi sudah nggak kaget lagi. Mudah untuk itu. Ya. Baik, jadi nah selain pelajaran itu, pelajaran apa lagi yang sudah di kuliah langsung? Cuma itu saja, Pak. Yang di kampus. Oh, baru satu. Dosen dari Cepu siapa aja yang nanti datang? Tidak ada dosen CIPU semester ini, Pak. Untuk di Oh, kelas Pak kami. Purnomo juga nggak ikut sini? Mungkin di adik kelas, Pak. Iya. Di tempat kita sekarang dia nggak ngajar ya? Ya, Pak. Di kelas kami tidak, Pak. Nah, Bambang Yudo? Sama Pak Bambang juga tidak, Pak. Oh. Kita sekarang punya berapa mata pelajaran? 3 saja, Pak, semester ini, Pak. Oh iya. Jadi yang ada hanya mengenai reservoir ini dan yang tadi itu ya? Iya, dan safety, Pak. Produksi safety system, Pak. Safety. Dosen siapa? Dosen dari situ juga? Praktisi, Pak, dari apa ini berantas, Pak. Siapa namanya? Nurkosin Adi Nurgoho, Pak. Nurkosim Adi Nugroho. Dari Lapindo Berantas ya? Bukan, Pak. Dia dari mana? Tematan dari mana? Dari Minarak, Pak. Minara Minarak kan Berantas. Lapindo tuh kan? Ya, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Nurkosim ya? Dia datang ngajar situ. Dia dari Jakarta atau memang di situ? Tidak, Pak. Zoom, Pak. Online, Pak. Oh, online. Dia udah kasih bukunya, buku untuk safety-nya. Pakai slide, Pak. Oh. No, karena bagusnya itu harus punya satu pegangan, Andy. Jadi untuk kamu-kamu semua. Dan tahu dia tuh dari mana itu. Oke, baik sekali. Oh, jadi hanya 3 pelajaran ini yang di semester 7 ini? Iya, Pak. Oh. Oke, jadi berapa? 6 bulan ya? Kurang tahu juga, Pak. Iya, karena dengan ini you harus detail betul dengan reservoir ini. Dan saya sudah lihat cukup
lumayan itu artinya untuk Anda itu cukup itu loh. Harus kerja keras dan ya itu maunya mereka lah. Apa memang juga angkatan yang di atas Anda pada semester yang sama gini juga dikasih non-konvensional reservoir juga ya? Iya, Pak. Iya ya? Sama juga, Pak. Baik, baik. Oke, jadi baik, saya akan siapin ini supaya betul-betul karena ini cuma 3 mata pelajaran, yang satu spesial untuk skripsi, satu untuk safety ya. Iya ya, Indi? Iya, Pak. Good. Oke, nanti komunikasi dengan siapa saya lihat itu lebih. Oke lah yang baik. Oke, bagus kalau gitu, Andy. Kalau nggak ada lagi, kita akan prepare untuk PDF lah untuk Anda supaya semua harus punya lah. Supaya lebih mudah kan. Halo? Iya, Pak. Supaya betul-betul tahu, karena hanya 3 mata pelajaran dengan ini yang ini berat loh ini loh. Oke, baik sekali. Baik. Nurkolis ya, namanya Nurkolis ya? Nurkozin, Pak. Nurkozin, Pak. Nurkosin. Nah, kalau menurut Andy, dia sekarang lagi tugas di mana? Kalau you bilang Minarak itu Lapindo segala itu dari IMP. Dari Berantas sana. Iya, Pak. Dia ngajar di Cepu juga, Pak. Iya, Eke nanti mau cek. Soalnya kalau orang Berantas Minarak kan saya orang situ gimana, Eke nggak tahu yang mana. Nurkolis ya. Oke, baik sekali. Oke, Andy. Ada apa lagi yang kira-kira supaya kita bisa prepare? Jadi bagian produksi gas, Pak. Produksi gas? Iya, Pak. Pak Nurkozin, Pak. Pernah diterangkan dulu waktu semester sebelum enggak? Pernah, Pak. Pernah. Siapa? Pak Purnomo bukan? Bukan, Pak. Pak siapa? Pak Ahmad Sofyan, Pak. Dari Cepu juga? Iya, Pak. Purnomo Sidi kan orang dari Cirebon kan itu. Tapi dia ITB tahun berapa lah. Tugas sudah lama di Cepu dia itu. Lalu, saya akan lihat apa yang bisa diberesin supaya difotokopi dan Anda lihat. Pak. Karena ini cukup banyak. Halo, Pak. Ini. Hanya halo, Pak. Tidak sekaligus bisa di-cover, Andy. Halo, Pak. Mau izin ke kamar mandi sebentar, Pak. Oh ya, go ahead. Terusin. Ayo, pasukan yang lain. Mana ini? Ada yang lain?
Halo. Halo. Halo, Pak. Ya oke lah. Kalau sudah ini istirahat aja sudah. Ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Oke.